Pengertian tentang soft skills. Soft skills adalah kemampuan non-teknis dari seseorang yang terbentuk secara alami berdasarkan lingkungan sekitar, pendidikan, dan pergaulan. Soft skills hampir sama seperti bakat, jadi bisa dipelajari dan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Manfaat dari soft skills adalah membuat seseorang menjadi lebih baik dari cara mereka berperilaku, berkomunikasi, memimpin, dan mengelola pekerjaan lainnya. Soft skill bisa dikatakan sebagai keterampilan murni dari seseorang atau manusia, yaitu bawaan atas diri mereka sendiri, yang kadang tidak bisa dipelajari secara formal maupun di sekolah. Soft skill ini didefinisikan sebagai atribut serta ciri kepribadian yang mempengaruhi komunikasi interpersonal di tempat kerja. Contoh-contoh soft skills adalah yang pertama komunikasi, kedua kemampuan memecahkan masalah, ketiga kreativitas, keempat kemampuan beradaptasi, dan kelima adalah kepemimpinan. Selain contoh-contoh soft skills, ada juga cara meningkatkan soft skills. Di antara lainnya adalah memilih satu dari beberapa orang dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang sama. Yang kedua, membuat keputusan perekrutan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, memilih mereka yang mempunyai potensi untuk berkembang, bukan hanya sekadar memiliki pengetahuan. Sekian pengertian soft skills, terima kasih. Emotional intelligence. Ternyata saat ini soft skill sangat berperan penting dalam kehidupan. Terdapat salah satu peran penting dalam soft skill, yaitu kecerdasan emosional atau intelligence emosional, yang biasanya kita kenal sebagai sebutan EI. Teori kecerdasan emosional dalam Daniel Goleman yaitu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menerapkan emosional secara efektif. Menurut Goleman, kecerdasan emosional terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu self-awareness, kemampuan untuk mengendalikan dan memahami emosional kita sendiri. Contoh, ketika kita berpapasan dengan orang yang kita sukai, jantung kita pun berasa berdebar. Kedua, self-regulation, kemampuan emosional harus kita hadapi secara produktif dan efektif. Contohnya, ketika kita sedang marah di keramaian, kita harus pergi ke tempat sepi atau kita meluapkan amarahnya tersebut dengan menghelakan napas. Yang ketiga, motivasi, kemampuan untuk menggunakan emosional kita sendiri atau memberikan motivasi terhadap orang lain. Contohnya, ketika teman kita mendapatkan masalah, kita harus memberikan motivasi agar teman kita bisa melawan masalahnya dengan lebih semangat lagi. Dan yang keempat, yaitu empati, kemampuan memahami emosional orang lain. Contohnya, ketika teman kita atau rekan kerja kita mendapatkan kesusahan atau sedang berduka, kita harus memberikan rasa bela sungkawa. Tujuannya agar orang tersebut merasa kita tuh peduli terhadap dia. Dan yang terakhir, yaitu keterampilan sosial, kemampuan dalam menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain. Contohnya, ketika kita berbicara dalam forum, kubu A dan kubu B memiliki pendapat yang lain. Kita harus menjadi seorang penengah agar tidak menambahkan sebuah konflik baru. Halo Pak, ada yang bisa dibantu? Halo Put, nanti ke ruangan saya ya. Iya Pak, sebentar saya ke sana ya Pak. Oke, saya tunggu ya. Ya Pak.
dibantu? Jadi tujuan saya memanggil kamu ke ruangan saya ini ada yang mau saya bicarakan, Put. Apa ya Pak? Jadi gini, Put. Setelah saya melihat data-data di perusahaan dan hasil kinerja kamu selama di perusahaan ini, kamu ini belum memenuhi target. Kamu belum memenuhi target, jadi mau nggak mau saya akan memberhentikan kamu, Put. Apa nggak ada cara lain Pak? Atau nggak bisa kasih saya kesempatan lagi Pak? Mohon maaf, Put, ini sudah hasil meeting kerja sama kemarin, bahwa keputusan ini sudah bulat, Put. Baik Pak, kalau gitu saya terima keputusan perusahaan. Baik, Put. Saya permisi ya Pak. Ya, Put. Halo Putri. Iya, halo Bu. Iya Putri, jadi gini, saya mau info untuk pembayaran kosan kamu kan sudah nunggak ya selama 2 bulan. Gimana ya Put, bisa dibantu untuk dibayarkan hari ini? Oh iya Bu, iya. Oke, kalau gitu saya tunggu ya Put. Soalnya kalau nggak bisa hari ini, tolong kamu kemasi barang-barang kamu ya, karena mau ada yang isi kamarnya. Oh iya Bu, baik Bu. Oke Put, kalau gitu saya tunggu ya. Makasih. Ya, terima kasih Bu, ya. Kenapa? Putri dipecat ya? Emang iya? Gue liat. Oh ya ampun, bener lagi. Kasian banget ya. Gimana ya dia? Aduh. Putri. Put. Hai, duduk. Halo. Kalian lagi ngapain? Kita lagi break doang nih. Kamu habis dari mana? Kok kayaknya lesu banget. Tadi tuh aku habis dari ruangannya Pak Andi. Ngapain? Dia bilang katanya target penjualan aku tuh akhir ini 2 bulan sampai 3 bulan ini tuh nggak sesuai. Terus gara-gara hal itu keputusan direksi buat mencat aku. Tambah lagi tadi bos aku nelfon katanya aku harus lunasin kosan aku soalnya aku udah nunggak 2 bulan dan harus hari ini juga. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Ya ampun, sabar ya Put. Udah kamu Sabar tetap ya, semangat. Kalau masalah kerjaan, kamu tuh baru buka perusahaan nih dan kayaknya dia lagi nyari orang deh. Ntar aku kenalin kamu ke dia ya. Beneran. Kalau soal kosan, kalau kamu bingung mau tinggal mana, tinggal di apartemen aku aja. Tapi kalau kamu emang mau bayar, ntar aku pinjemin duitnya dulu. Tapi aku bingung nanti gantinya gimana. Gampang Ya, lah, udah nggak nggak usah dipikirin. Kan Kalian dia temen beneran. kamu. Ini seriusan. Serius. Makasih banget ya guys. Oke, kamu tetap semangat ya. Yang penting Iya, makasih ya. Jangan nyerah ya. jangan nyerah. Sip. Soft skill ialah kemampuan yang dimiliki individu untuk mempermudah komunikasi dengan sesama, baik secara individu maupun kelompok. Kelebihan soft skill sendiri yaitu adalah mempermudah seseorang dalam lingkungan kerja dan dalam segala aspek. Nah, soft skill mencakup kecerdasan emosi, komunikasi, kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Soft skill juga meningkatkan individu, bisa dilihat dari skill komunikasi, skill berkelompok, skill kerja tim, skill berpikir kritis, skill kepemimpinan, dan skill manajemen waktu. Emotional intelligence merupakan kemampuan yang cukup diperhatikan dalam dunia kerja, agar setiap orang di dalam perusahaan dapat memberikan hasil yang berkualitas dalam bekerja. Sederhananya, semua yang kita lakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu dipengaruhi oleh kualitas emotional intelligence yang kita miliki. Pentingnya memiliki soft skill dalam pengelolaan emotional intelligence yaitu meningkatkan kesehatan mental dan fisik, juga mengelola sebuah emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Bisa disimpulkan, soft skill merupakan kecerdasan yang dimiliki individu untuk berbagai sarana. Dan tidak lupa, soft skill juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan beberapa kemampuan, contohnya berkomunikasi, dan masih banyak lagi skill yang bisa diasah. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.